kuasa Roh-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, di setiap hati kami Tuhan, Engkau yang mengurapi kami Tuhan Yesus. Ini semua karena kebaikan Tuhan, kami menyerahkan jemaat yang lainnya Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga mereka dalam perjalanan menuju rumah-Mu. Kami percaya Engkau yang memberkati mereka Bapa. Ini ibadah kami Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan amin. Kita orang-orang yang percaya, haleluya, amin. Kita mengangkat lagu kita, satu-satunya yang kuandalkan. Yesus, yang Engkau yang kami andalkan. Mari kita katakan
dalam. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, hati kami, Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita tinggikan nama Tuhan kita. Amin. Segalanya lebih dalam menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam menyembah dalam roh dan dalam roh, dalam roh dan dalam Haleluya. Amin. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Haleluya. Saatnya kita memuji nama Tuhan. Mari kita selalu bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Dahsyat dipujikan Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Kita katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa.
Siap. Kedua, berkuasa di bumi di surga. Jemaat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyimak Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita buka hati kita. Sangat. Haleluya. Engkau tetap Allah Tuhan bagi kami untuk selamanya.
bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib. Di bulan ini kami kembali dengan sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Anugerah yang terindah Tuhan sediakan pada bulan ini bagi kami Tuhan. Tidak semua orang bisa berada di bulan ini, tapi anugerah bagi setiap kami sehingga kami ada di bulan Agustus ini Tuhan. Secara terkhusus Engkau tetap memberkati orang-orang yang percaya akan Tuhan, sehingga kami dalam persekutuan demi persekutuan yang indah bersama Tuhan. Kami menikmati itu Tuhan. Kami mungkin tahun berlalu, hari berlalu, bulan berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu atas setiap kami. Ya, kami akan percaya itu Tuhan. Kami pegang janji-janji Allah bagi setiap kami. Terutama di bulan ini, di awal bulan ini, kami menikmati sukacita yang besar daripada Tuhan di tempat ini, di kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi kami. Ada Roh Kudus mengingatkan kami, mengarahkan kami dari kebenaran firman Tuhan agar kami berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus tuntun kami. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, biarlah hanya Engkau saja yang berbicara pada kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Sambut kebenaran firman Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati setiap pelayan Tuhan. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat worshipnya luar biasa. Ya, saya dari main drum, akhirnya saya khotbah. Ya, Tuhan baik. Katakan kanan kiri, selamat datang di bulan yang baru, saudara. Yes. Amin. Ya. Kalau Agustus apa yang saudara ingat, saudara? 17 Agustus ya. Siapa yang pernah menikmati acara-acara perlombaan di sini, saudara? Semua lah ya. Ya. Kayaknya makin masa itu sedikit yang ada lomba-lomba. Kami di sekolah aja mungkin nggak ada lagi. Ya. Ya, saudara. Kalau Agustus tuh kayaknya momentum kita lomba, ya kan, mengekspresikan sebuah kemerdekaan itu dalam sebuah perlombaan, ya. Mungkin sebenarnya kita nggak harus Agustus, saudara, lomba. Kita sedang dalam perlombaan ini hari-hari ini, ya kan? Perlombaan dalam teknologi, perlombaan dalam pekerjaan, perlombaan dalam kehidupan, perlombaan dalam keluarga, perlombaan dalam kehidupan demi kehidupan kita, dimanapun dan kita berada, saudara. Ya, kita sedang berlomba. Ya. Jadi saudara, kita lebih dari pemenang ini, saudara. Kita harus menikmati anugerah itu, saudara. Tapi kita kerjakan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang persembahan yang benar. Katakan sama-sama 1, 2, 3 ya. Persembahan yang benar. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Persembahan yang benar. Bang Edi boleh hidupin lampu yang di belakang biar saya lihat saudara-saudara saya yang di belakang, saudara. Yes. Nah, gitu. Puji Tuhan ya, di awal bulan hanya kita yang tersisa. Oh bukan, kirain sudah terangkat. Enggak, saudara. Ada di rumah masing-masing. Ya saudara, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang persembahan yang benar. Apa yang saudara mau berikan kepada Tuhan? Berupa uangkah? Berupa materikah? Berupa waktu, tenaga dan sebagainya. Sebenarnya persembahan yang benar itu apa? Ya, biar kita tahu ini, saudara, persembahan yang sesungguhnya yang kita harus mengerti itu apa? Tentang persembahan. Menurut saudara, saya mau lempar kepada saudara, persembahan yang benar itu apa? Enggak usah persembahan yang benar. Persembahan itu apa menurut saudara? Ayo. Persembahan itu apa, saudara? Sesuatu yang kita berikan ya, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain atau kepada siapapun ya. Apalagi persembahan itu apa? Ya, untuk orang-orang lain. Ya, kita ambil garis besar persembahan itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, kepada pihak lain, pihak kedua gitu ya.
Gitu ya, persembahan yang benar. Apa yang saudara berikan persembahan berupa uangkah? Ini kan sebenarnya saudara berikan uang ya, berkat saudara yang sudah berlebih atau berkat respon saudara sudah Tuhan berkati, saudara berikan di gereja, itu sebenarnya persembahan juga. Tapi persembahan saudara untuk apa? Untuk saudara dan saya memberkati gereja. Itu saja saudara. Ya. Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib, hebat dan sebagainya, tidak akan menambah kebesaran Dia ketika saudara berikan uang lebih di gereja. Tetapi ketika saudara berikan uang lebih di gereja, itu memberkati pelayanan itu saja. Memberkati sekelilingnya, operasional dan sebagainya. Tetapi apa sih persembahan yang benar, saudara? Itu harus mengerti kita, saudara. Oke, lanjut Bang Edi. Kita baca ayatnya, saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya. Kita baca, saudara. Nampak? Kelihatan? Baca. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Oke saudara, ternyata dalam ayat Roma, Paulus berkata Roma 1-2 katakan bahwa persembahkan diri kita, tubuh kita. Kita akan breakdown saudara, kita akan rincikan kembali, kita akan belajar apa sih maksud tubuhnya itu ya saudara. Ya, tubuh selama ini kan kita tahu tubuh secara pribadi saudara, secara pribadi tubuh kita jangan kita rusak ya kan. Kalau bisa jangan merokok, jangan minuman keras, jangan dan sebagainya yang merusak tubuh kita. Kan seperti itu kan cara berpikirnya. Tapi nanti kita akan lebih dalam lagi saudara. Apa itu persembahan yang benar? Ya. Tapi yakin percaya tubuh saudara yang saudara jaga itu persembahan yang benar juga. Karena Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saudara merusak tubuh saudara, ya kan berarti merusak Allah, benar ya? Paham, ngerti ya, ya kan? Nah saudara, kalau pribadinya dia katakan kita DNA Allah, ya kita serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kalau saudara merusak tubuh saudara, itu sedang merusak Allah sendiri, gitu. Ya, jadi pertanyaannya saudara, hari-hari ini merusak tubuh saudara atau tidak? Ya. Kita mau belajar lagi, lanjut, Bang Edi. Oke, tubuhmu. Tubuh dalam bahasa Yunani katanya soma, saudara. Kata ini merujuk pada keseluruhan keberadaan fisik manusia. Kita harus lihat dari tolak ukur dalam perjanjian baru, yaitu kitab dalam bahasa Yunani katakan bahwa kalau soma itu ada merujuk pada keseluruhan keberadaan fisik manusia, termasuk anggota badan, pikiran, dan roh, ya, dan roh. Saya catat ya di situ. Benar. Ya, lalu yang kedua adalah kata sart, saudara, yang bisa diterjemahkan sebagai daging, yang dalam konteks tertentu bisa merujuk pada tubuh fisik, namun juga bisa memiliki konotasi kelemahan atau dosa. Ya, saudara. Jadi kelemahan-kelemahan kita diungkit ini, makanya persembahkan tubuh kita. Ya. Jadi tubuh kita ini benar-benar untuk Tuhan. Kelemahan kita itu nggak milik Tuhan. Ya. Milik kita pribadi itu tubuh, jiwa, dan roh kita itu sepenuhnya dari Tuhan, saudara. Lanjut Bang Edi. Dalam Amsal 24 ayat 3 mungkin saya pernah berikan di dalam grup, saudara. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Sebenarnya saudara, saudara menjaga pribadi saudara, saudara sedang memberikan diri saudara dalam persekutuan-persekutuan, dalam hidup, dalam komunitas yang benar. Yang benar itu saudara, komunitas yang benar adalah komunitas adanya Tuhan di dalam. Ya, saudara berada di tempat itu, saudara sedang mempersembahkan diri saudara untuk
lebih baik dan lebih baik lagi, saudara. Ya. Saudara kalau berpacaran dengan orang yang berbeda, saudara membangun hubungan dengan orang yang nggak usah dulu Muslim, nggak usah dulu Buddha, nggak usah Hindu. Dengan orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara sedang merusak siapa saudara? Iya. Kalau Esther pacaran dengan orang yang berbeda nggak usah Muslim atau apa dulu, beda agama, enggak. Berbeda cara pandang, kamu rajin ibadah, kamu rajin dalam persekutuan, kamu rajin dalam komunitas, tiba-tiba pasanganmu, dia rajin ke pub, dia rajin nongkrong, dia rajin apa, itu lari jalur, saudara. Engkau sedang membawa dirimu rusak dalam perencanaan Tuhan. Ya. Tapi kalau saudara dapat pasangan dan hidup bersama-sama, bukan masalah kudus dan tidak kudusnya, tidak. Tapi berjalannya itu bersama enggak? Kan seperti itu. Makanya banyak rumah tangga yang hancur. Karena kenapa? Pola pikirnya tidak disatukan dulu dalam Kristus Yesus. Mereka menikah karena tuntutan. Ya. Mereka menikah karena tuntutan keluarga, karena umur, karena katakannya kalau bertambah istri atau suami istri, nanti berkat berlimpah dan sebagainya. Konsep-konsep itu akhirnya terwujud dalam dirinya. Makanya banyak orang Kristen sekarang gak usah kita tanya-tanya, saudara. Padahal kata firman Tuhan jangan bercerai. Ya kan? Orang Kristen sekarang banyak yang cerai. Banyak sekali. Karena kenapa, saudara? Hak bebas yang ada dalam diri saudara, saudara pergunakan untuk membangun sebuah keluarga yang salah. Sehingga sudah menikah, jadi berpikir seperti ini bukan jodoh yang daripada Tuhan. Hello, sudah menikah baru katakan, ini bukan jodoh dari Tuhan. Ya kan seperti itu. Orang Kristen kan seperti itu. Gak usah kita ungkit-ungkitin orang luar, enggak usah. Kita dulu internal kita, kekristenan kita. Ya. Satu pikiran dulu kita berjalan. Yang rajin ke gereja berdua saja bisa bentrok, bener ya? Benar nggak? Apalagi yang tidak. Makanya banyak bapak-bapak kita lihat anak-anak sekolah minggu, yang sekolah minggu siapa? Anaknya, bapaknya di mana? Di warung tua. Atau baru pulang tadi pagi. Ya kan, kalau baru pulang tadi pagi kerja nggak apa-apa itu ya kan, Nop? Itu cari uang untuk keluarga nggak apa-apa, masih ada ibadah sore untuk mereka datang. Tapi dia pulang pagi kenapa? Mabok. Kalau nggak tua minumanku nggak fresh otakku katanya. Kayak gitu, saudara. Saudara, kan seperti itu. Saudara sedang merusak perencanaan Tuhan, persembahan yang hidup siapa? Dirimu sendiri. Akhirnya keluarga-keluarga seperti itu apa? Bercerai. Ya saudara, ingat, pengadilan agama mungkin bisa ceraikan saudara. Tapi di mata Tuhan saudara tidak cerai. Ikap perjanjian Allah, pas di apa? Kita berjanji dengan Allah. Menteri agama pun, terhebat pun menteri turun ceraikan saudara, tidak akan bercerai saudara. Makanya orang Kristen yang sudah menikah 2 kali, saudara. Orang Kristen yang sudah menikah 2 kali, itu mereka sedang tidak bercerai sama istri pertama atau suami pertama. Mereka sedang melakukan perzinahan di luar pernikahan mereka. Di mata dunia dia sudah menikah 2 kali, tapi di mata Allah dia cuma sekali menikah. Ya. Marlina, Esther, ya kan? Kano, Bang Edi, kita semua, Mbak Putri, semuanya. Jangan coba-coba, jangan katakan Mas Restu sudah menikah, Bang Edu sudah menikah, aman saja, tidak. Tapi yang pertama saudara, Yesus Kristus ada di keluarga saudara, di pasangan saudara. Sehingga ketika saudara berjalan cekcok, tapi berjalan dalam tubuh Kristus. Menarik gitu saudara. Ya. Gak usah cepat-cepat dulu berkobar-kobar mau pacaran, ya kan Bang Kano?
Jangan langsung pacaran. Persiapkan dirimu, apa yang kau mau bangun ke orang lain, kau aja nggak bisa bangun. Dirimu saja belum bisa bangun, saudara. Bangun itu bukan bangun dari tempat tidur. Bangun apa kehidupan, tata, saudara. Kelola kehidupanmu. Baru katakan, yuk kita nikah. Seperti itu. Pernikahan bukan masalah uang, saudara. Kesiapan pribadi, saudara. Ya. Bisa hari ini kita nikah cuma 50.000 di tempat ini. Saya bisa keluarkan surat pernikahan, saudara. Saudara kasih aja saya makan ayam nasi padang sana. Saya berikan saudara akta nikah. Serius. Tapi bukan masalah itunya, saudara. Tapi masalah kesiapan saudara. Jadi persembahan itu nggak salah. Tubuhmu nggak kau salahkan. Jangan nanti sudah menikah, oh ini bukan pasanganku. Ada yang lihat, oh ini pasanganku sebenarnya. Enggak. Yang hari ini kau persiapkan dirimu, yakinlah orang yang punya kapasitas kekristenan yang baik, Tuhan akan sediakan dengan kapasitas kekristenan yang baik. Amin. Amin. Itu masalah pasangan, saudara. Sebenarnya masih banyak yang lain persembahan yang hidup, saudara. Makanya kata Amsal, Salomo katakan bahwa dengan hikmat rumah didirikan, pribadimu dirikan, punya kapasitas. Dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar, hatimu, pikiranmu, tubuh, jiwamu, rohmu semuanya isi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara berjalan tidak khawatir. Ya. Mungkin saudara ketika berdoa tidak langsung seperti ini, saudara. Tidak langsung ada bantuan secara fisik. Yang pertama mungkin Tuhan tolong apa? Damai sejahtera dulu, hatinya tenang dulu, cara berpikir lebih tenang lagi. Kan seperti itu, saudara. Ya. Isi diri saudara dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Apalagi sudah lelah bekerja, ya kan? Sudah lelah. Ya. Capek pulang pagi. Ya, siapa yang pulang pagi di sini, saudara? Lelah-lelah, saudara. Capek, lelah, pulang tengah malam. Tapi jangan pulang tengah malam karena apa? Malming. Saudara kalau udah ketemu jam 12 ke atas itu nggak malming lagi, saudara. Udah minggu. Ya. Kalau dia pacaran jam 00.01 itu udah nggak malming lagi. Sayang, stop bilang. Ini bukan malming lagi, udah hari Minggu. Nanti pagi kita ke gereja. Nah, kayak gitu, saudara. Ya. Malming itu cuma sampai jam 12 malam. 00.00. Ya, kalau udah 01 belakangnya hari Minggu. Ya. Udah hari yang baru. Jangan serasa hari Selasa malming juga, ya kan Kanu? Hari Rabu malming juga. Saking cintanya semua hari malming. Ya kan? Saking cintanya semua hari malming. Berbunga-bunga. Ya. Kalau saya sama Kak Mida udah jarang malming. Aduh. Atau saya terlalu tua ya untuk malmingan. Udah jarang malming, saudara. Aduh, dulu iya malming itu ditunggu. Malam minggu itu ditunggu-tunggu. Pada sama juga ya kan minggunya. Kalau hujan sama juga. Tidak bisa keluar. Apalagi yang ada motor, ada mobil enak lah ya kan. Ya. Jaga itu ya. Jaga hati, jaga hidup saudara. Ya. Ingat kalau pasangan saudara ada ngajak 00001 jangan bilang itu sudah hari Minggu, saudara bilang udah hari yang baru. Ya. Hidup isi itu dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Diri saudara waktu dijaga baik-baik. Harusnya istirahat jam 11, jangan saudara istirahat jam 2, jam 3, jam 4. Ya kan? Jam 5. Jangan. Kecuali kerja, pulang kerja. Kayak Marlina pulang jam berapa tadi, Marlina? Jam setengah 1, setengah 2. Setengah 2. Oh, dia dari kerja di Point Cafe setengah 2, saudara. Baru pulang. Ya. Jaga itu, langsung tidur. Setengah 2 jangan lagi tengok-tengok apa sate apa, lama nanti tidurnya bisa jam 4. Saudara setengah 2 jalan kaki tidur, lihat kasur tidur. Kadang-kadang jangan lihat status orang langsung Merlina, kamu scroll itu, pernah kamu scroll IG itu nggak pernah ada ujungnya.
Saudara scroll IG itu nggak pernah ada ujungnya. Panjang terus, semakin kita lihat semakin ada aja berita. Ya kan? Saudara lihat yang ketawa-ketawa, muncul yang ketawa-ketawa terus. Saudara lihat yang perkelahian, muncul perkelahian terus. Pandai sekali dia menyesatkan kita, saudara. Ya kan? Kalau kami sama si Kano di kamar itu, oh tidur Kano, ya tidur. Ya. Bangun, bangun. Ah, aku duluan bangun Kano. Kano, bangun. Kata dia. Ya. Saudara, itu tergantung saudara. Ya, jaga diri dengan baik-baik. Waktu istirahat, istirahat. Ya kan Marlina? Jangan bawa jajan Indomaret itu. Jangan pulang 1:30 pagi bawa jajan Indomaret banyak. Ya lama lah. Sempat makan kuaci. Sampai pagi itu gak habis kuaci itu. Kuaci itu semakin digigit semakin nikmat dia, saudara. Apa dia isinya segini, saudara. Ya. Bawa makanan. Kalau istirahat, istirahat. Besok aku WL, aku apa, jaga fit. Seperti itu. Ya. Itu jaga dengan baik. Jadi persembahan kita yang hidup ini jelas. Ya. Lalu kalau dibilang, ayo masa muda melayani Tuhan. Masih ada hari nanti. Nanti kau sudah kakek-kakek baru ku melayani Tuhan. Kan gak mungkin kan. Lagunya cuma apa? Sampai memutih rambutku. Sudah putih rambutnya baru pelayanan. Jangan. Melayani anak-anak. Ya kan kayak Teacher Edu, Teacher Eni, dia buka les sambil pelayanan. Ya kan, kamu kenal Yesus gak? Bilang, kamu gereja mana? Bukan seperti itu. Ya bukan, layani dia dengan kasih Tuhan. Aku GBI, ini AKBP, enggak bisa. Bukan kayak gitu ya. Bukan kayak gitu pelayanan, bukan organisasi. Ya saudara, ya layani dengan kasih. Ya kan, harusnya sejam lah, sejam bimbelnya kasihlah lebih-lebih 1/4 jam. Ya kan kayak gitu, bonus-bonus, kayak gitu kasih. Ya, kayak gitu. Tapi tidak untuk si Esther, nggak cocok. Kayaknya aku mengasihi lah, dia lebihkan bensinnya. Kan nggak bisa. Kayaknya aku mengasihi dia lah, isi 25 dia kasih isi 30. Tekor Esther, jangan Esther. Jangan ikutin itu. Ya, Marlina juga, ya kan. Harusnya kopinya takarnya segini, jangan kasih segini. Kata Pak Sam, harus kita mengasihi. Dikasihnya kopi banyak. Bukan gitu ya. Kan seperti itu ya. Kita tersesat namanya. Ya saudara, isi hidupmu dengan barang-barang, harta-harta. Maksudnya di sini maksudnya apa? Kebenaran firman Tuhan, hidup pelayanan supaya isi kita tuh benar. Saya udah kepenuhan dalam pelayanan, saudara. Sehingga yang saya luapin hanya pelayanan. Makanya saya di otak saya sudah ada kegiatan ini, harus ada kegiatan itu. Sudah belum selesai kegiatan itu, saya harus ada kegiatan ini. Lagi masa dalam kegiatan ini, harus ada kegiatan nanti. Saya pikirkan seperti itu. Saya hanya berpikir seperti ini, saudara. Mungkin saya kecil di tempat ini secara jumlah, tapi saya harus besar secara dampak. Saya harus berpikir seperti itu, saudara. Ya, kita boleh kecil dalam pekerjaan kita. Kita guru. Ya, guru dipandang sebelah mata. Ya. Mungkin kita pekerja buruh pabrik. Mungkin kita di bawah kepemimpinan orang. Kita punya dampak yang besar. Ya, persiapkan diri kita. Lanjut. Oke, pengertian dari sebuah kata tadi soma, ini kurang jelas saya di sini. Digunakan untuk menunjukkan tubuh sebagai keseluruhan, itu secara fisik, saudara. Kalau berbicara tentang soma itu, yaitu tentang fisik, saudara. Ya, fisik yang sudah bangkit dalam kematian kehidupan lama kita, yang seperti kalau sudah dibaptis itu berarti sudah lahir baru. Ya, secara fisik. Tapi kalau sar bisa merujuk pada tubuh fisik, tetapi juga mengacu pada sifat manusia yang fana, lemah, cenderung berdosa. Dalam beberapa konteks daging menunjukkan pada sisi manusia yang terpisah dari Allah dan bertentangan dengan roh. Saudara, ya kan? Maksudnya apa? Persembahkan dirimu, jangan fokus pada kelemahan-kelemahan dagingmu, tubuhmu, kepunyaan Allah, saudara. Ya. Jadi saudara jangan fokus pada kelemahan-kelemahan saudara.
Tidak ada satupun orang manusia yang sempurna. Saya punya kelemahan, saudara punya kelemahan. Oke, next. Ibadahmu, kata ayat tadi, kalau saudara baca yang ayat yang pertama katanya ibadah yang sejati, saudara. Ibadah yang sejati menurut Alkitab dalam bahasa Yunani yaitu latreia, yang berarti pengabdian atau pelayanan. Ini bukan hanya tentang ritual atau upacara. Makanya dalam tubuhmu kau persembahkan sama Tuhan, itu tubuh yang kita persembahkan, itu bukan secara ritual. Ini lo Marlina, aku taruh di sini seperti Isa, potong, tidak. Itu ritual, saudara. Bukan itu. Maksudnya apa? Ibadah latre yang tadi kata, pengabdian atau pelayanan, saudara. Jadi tidak harus gedung secara ini, saudara, pelayanan, tetapi segala sesuatu seperti untuk Tuhan itu pelayanan. Di kerjaanmu, di kehidupanmu, dalam pendidikanmu, segala sesuatu. Ya, saudara. Tentang persembahan diri yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, lebih luas lagi, ibadah sejati mencangkup seluruh aspek kehidupan orang percaya yang ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi persembahan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di luar dari tempat ini, jangan 2 jam setelah ini saudara nggak memuliakan nama Tuhan. Ya, itu nggak ibadah. Jadi ini ibadah secara liturgis benar. Ya, benar. Secara organisasi ini ibadahnya. Iya, ini perkumpulan orang-orang percaya untuk membangun energi baru, saudara. Tapi keluar dari pintu ini, saudara harus pelayanan. Saudara harus melayani. Ya, kalau kayak Marlina bernyanyi-nyanyi di sini, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Pas dia kasih kopi dia jadi lebih dari pemenang. Seperti itu, ya kan? Kalau sebab dia besar, sebab dia hidup, ada hari esoknya. Seperti itu, saudara. Ya, jadi bukan hanya terlepas dari ini, Mas Theo jago banget main piano, saudara. Tapi kalau dia jago cuman di sini, di luar tidak, itu percuma, saudara. Ini sebuah job, sebuah tugas. Karena kenapa? Mas Theo sudah dapat anugerah terbesar daripada Tuhan. Dia sehat, dia diberkati, dia dapat pekerjaan, dia hidup dalam pertuntunan Tuhan. Akhirnya dia merespon dengan apa? Skill yang maksimum. Dia persembahkan sama Tuhan. Ini enggak salah, ini persembahan untuk Tuhan. Ya. Tapi ada pelayanan sesungguhnya di luar dari kotak gereja ini. Keluar pelayanan. Persembahkan itu. Baru itu disebut ibadah yang sejati. Ya. Makanya banyak orang yang duduk di kursi jemaat seperti tidak ibadah. Karena kenapa? Dia duduk di kursi jemaat yang dia pikirkan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dia pikirkan? Apa? Hutang. Ya kan? Makan apa nanti? Ya kan? Gimana aku hidup? Makanya dia datang 0, dia pulang apa? Minus. Karena kenapa? Dia sebagai jemaat, bukan jemaat simpatisan, itu bahasa-bahasa gereja itu. Enggak. Dia datang sebagai orang Kristen yang tidak mengerti sebuah pelayanan, saudara. Makanya orang duduk di sini kenapa beda, saudara? Saudara bisa bedakan secara kerohanian, ada tingkatan iman, saudara. Kata firman Tuhan, Tuhan berikan ada tingkatan iman. Ada orang yang berimannya kuat, ada yang enggak, sedikit-sedikit goyah, makanya sedikit-sedikit maju, minta doa dan sebagainya. Kan dia bisa berdoa juga, saudara. Enggak salah minta doa pendeta. Yang salah apa? Kalau berulang-ulang kali, sama juga kejadiannya, saudara. Keluar dari tempat ini pelayanan, melayani Tuhan. Tuhan tidak mau tahu saudara susah. Ya. Kalau saudara mau menabur, taburlah terus. Tadi pagi saya suka dengan lagu Frankie Gunjoro. Dia kan terjadi, sebenarnya lagu kemenangan terjadi di sini itu sebenarnya duluan tercipta, tapi mukjizat itu 4 tahun setelah itu ada. Baru ada Unlimited Worship. Ya, saya suka dengan dia. Dia cuman konsisten, dia katakan bersabar, lakukan yang terbaik. Tabur, 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 kata dia. Dia tabur relasi, dia tabur pelayanan, dia tabur diri, dia worship. Saudara yang hari ini hanya jadi operator, tingkatkan dirimu. Ya. Jangan karena operator saudara tidak
bisa kuliah, ambil sertifikasi. Itu kemuliaan untuk nama Tuhan, saudara. Kalau saudara stuck di situ, makanya saudara tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kenapa? Saudara fokus kepada permasalahan saudara. Tapi ketika saudara di level yang meningkat, saudara hanya pikirkan apa? Bagaimana untuk Tuhan, gimana untuk Tuhan. Ya, udah berubah aja ya, cepat. Ya, yang tadi sebelumnya Bang Edi. Ibadah yang sejati harus memuliakan nama Tuhan. Di sini memuliakan nama Tuhan, di luar juga memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Kayak 1000 orang ya. Amin. Amin. Aduh, nanti di gereja ini kayaknya saya sediakan Red Bull ya, saudara. Pas mau masuk minum Red Bull. Dopin. Oke, lanjut, saudara. Ya, janganlah serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa Yunaninya adalah susah kali. Matiseste tu aloi. Ya, apa nih? Susah kali di sini. Aioni tautu, saudara. Ini kenapa saya ambil ini? Ada pengertian dalam bahasa Yunani lebih dalam daripada bahasa Indonesia. Kenapa saya ambil seperti ini, saudara? Supaya saudara juga belajar. Bahasa asli dari Alkitab kita itu lebih dalam pengertiannya daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini banyak pengertian-pengertian ya, saudara. Ya, lanjut Bang Edi. Kita akan breakdown, saudara. Yang pertama tentang systematizeste yang berasal dari kata skema, yang berarti bentuk atau pola. Kata kerja ini dalam bentuk pasif menunjukkan bahwa orang percaya tidak seharusnya membiarkan diri mereka dibentuk atau dipengaruhi oleh pola dunia ini, saudara. Ya, saudara nggak boleh kompromi, ya. Saudara nggak boleh terpengaruh. Sekali-sekali boleh. Kan itu iblis tuh pintar kalau nipu kita, ya kan? Ya kan? Ya kan? Kan seperti itu, iblis kan, minumlah Esther, katanya minumlah, minuman keras ini sekali pun gak buat mabuk, segini tuh gak buat mabuk, minum aja, gak apa-apa. Iblis cara godanya seperti itu, sekali-sekali aja, ya kan? Seperti itu. Misalnya dalam bekerja, sekali-sekali aja curang gak apa-apa, gak ketahuan. Kan seperti itu, saudara. Tidak boleh kompromi. Katakan kanan kiri, jangan kompromi. Ya. Kalau kompromi membuat sesuatu yang baik, boleh. Ya. Yang kedua, itu aioni adalah kata benda dalam bentuk datifus, tunggal yang berarti zaman atau masa. Dalam konteks ini aioni berujuk pada sistem nilai, cara hidup, pola pikir dan berlaku pada zaman itu yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, saudara, apa katanya tadi? Mundur Bang Edi, mundur. Ya, janganlah serupa dengan dunia ini, saudara. Katanya maksudnya apa, saudara? Nilai-nilai itu, ayo nilai-nilai kerajaan sorga, nilai-nilai yang tidak, itu jangan sama. Lanjut, balik ke yang tadi. Iya, katanya bahwa dalam konteks ini merujuk pada sistem nilai cara hidup dan pola pikir yang berlaku pada zaman itu yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi serupa. Hal-hal yang buruk nggak usah dilakukan. Ya, sekalipun tidak usah dilakukan. Saudara, jangan coba-coba. Lalu yang ketiga adalah toito, adalah kata tunjuk yang berarti jadi, ya, berarti zaman ini atau dunia ini, ya. Jadi saudara jangan, saya bahasakan sederhana adalah saudara jangan kompromi pada nilai-nilai yang bukan menggambarkan nilai kerajaan sorga yang ada di dunia ini. Jangan dilakukan yang sama dengan dunia ini, gitu. Jangan serupa dengan dunia ini.
Cuman satu yang Tuhan katakan, kita serupa dan segambar dengan Allah. Enak kan iblis kan? Iblis tuh dia membalikan kata aja. Kalau kau serupa dengan Allah, nggak usah lah. Dunia lebih baik, kau serupa dengan dunia. Lebih enak, bener. Coba, lagi ada masalah Bang Edu, kita keuangan. Ya kan? Tiba-tiba ada kasih orang 1M. Apa tak enak? Enak kan? Enak dan nyaman saudara. Nyaman sekali. Ya, tapi saudara jatuh dalam pencobaan demi pencobaan. Lanjut, Maedi. Kehendak Allah, ini yang terakhir, kehendak Allah. Makanya dalam kata ayat yang kedua katakan, biarlah terjadi sesuai kehendak Allah, saudara. Ya, kehendak Allah ini ada dua pengertian, saudara harus tahu ini. Kehendak Allah dalam bahasa Yunani diterjemahkan menggunakan dua utama, boulema dan telema. Bolema merujuk pada kehendak Allah yang berdaulat. Makanya ini ayat ini, bolema itu yang waktu Yesus doa di Taman Getsemani. Saudara tahu ya? Katanya sebenarnya itu sudah kedaulatan Allah. Walaupun Yesus berdoa waktu itu, makanya di level terakhir dia katakan apa? Terjadilah sesuai kehendak Allah. Itu kedaulatan Allah. Ya, itu yang disebut dengan bolema, saudara. Ya, dan ditetapkan sebelumnya untuk segala sesuatu, sudah ditetapkan. Jadi kematian Kristus itu, walaupun misalnya kita acak lah ya, Yudas waktu itu tidak jual Yesus. Saudara, menurut saudara, Yesus tetap mati enggak? Tetap. Karena kedaulatan kehendak Allah itu sudah terjadi. Karena sudah dia programkan Allah. Ya. Walaupun waktu itu Yudas tidak menjual Yesus, tetap terjadi pengorbanan itu, saudara. Jadi saudara harus paham ya, kehendak Allah itu ada dua jenis, saudara. Kehendak Allah yang sudah berdaulat itu atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Kalau dia katakan akhir zaman, itu akhir zaman itu pasti. Itu kehendak Allah. Jadi saudara jangan bilang, nggak mungkin ada akhir zaman. Nggak mungkin ada pengangkatan, nggak mungkin. Itu kedaulatan Allah, saudara. Penciptaan, penebusan, kedatangan Tuhan kedua kali, itu kehendak Bapa yang tidak bisa diganggu-gugat sama peristiwa apapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah telema, merujuk pada keinginan Allah bagi manusia, rencana dan spesifik. Ini berubah, saudara. Yang saya katakan seperti ini, saya adalah orang gagal. Saya orang gagal. Saya orang di mata orang, saya adalah orang gagal. Kenapa? Kelas 4 SD orang tua saya tidak ada. Sekarang orang tua saya muslim, saudara. Keluarga besar saya muslim. Saya pendeta. Menurut saudara, dari saya lahir, apakah saya masuk dalam relnya Tuhan? Saya keluar dari relnya Tuhan. Tapi dalam kehendak Bapa yang kedua tadi, saudara, saya di luar, tapi plan B-nya Tuhan tetap pada tujuan yang sama. Hebatnya Tuhan kita. Lari pun kami dari jalur sejauh-jauhnya ke ujung dunia, saudara, dia akan tetap, kalau dia kembali kepada Allah, dia tunduk kepada Allah. Makanya ada orang pertobatan kan, saudara, kan selalu kita menjudge orang kan, dia karena sudah narkobaan dan dia sudah jatuh ke dalam dosa, perzinahan dan sebagainya, kita masa depan dia buruk. Enggak, kalau dia duluan nanti bertobat dari engkau, plan Z-nya Tuhan turun kepada dia. Kehendak Tuhan itu kembali kepada dia, pada tujuan yang saya sampaikan waktu kita konsel, bahwa jalan ke Nagoya bukan satu. Jalan ke Nagoya bisa lewat SP, bisa lewat Tiban. Ya kan Mas Theo? Bisa lewat Tiban, bisa lewat SP. Kalau ada pesawat bisa kita sampai juga pakai pesawat. Sup, nyampe. Ya kan? Naik kapal juga bisa, saudara. Kalau bisa kita naik boat ini keliling, nyampe kita juga di Nagoya. Banyak jalan. Tapi jalan utama Tuhan kasih nih. Nah, jalan SP, jalan utama untukmu. Tapi pada saat dalam perjalanan saudara lari pada jalurnya Tuhan, sehingga seperti tidak ada kehendak Allah dalam atas ini. Tapi dalam perjalanan kau bertobat, dia kembalikan kepada rencana kehendak dia atas dirimu. Itu bahasanya, saudara. Makanya cukup kuat ini ayat, saudara. Yang pertama, persembahkan dirimu. Nilai-nilai Kristus jangan ada hilang daripadamu.
Yang kedua katanya apa? Ibadah yang sejati bukan masalah pelayanan di gedung ini, di organisasi ini. Keluar dari tempat ini adalah pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang penting konteksnya kecil aja. Memuliakan Tuhan. Ya. Lalu katakannya apa? Jangan dulu serupa dengan dunia ini, saudara. Jangan ambil nilai-nilai dunia yang bukan bagianmu. Nilai Kristus kerajaan Allah ambil. Lalu yang terakhir katanya, apa? Sesuai dengan kehendak Bapa. Oke, ini yang terakhir ini, ayat terakhir. Lanjut. Oh, ini. Saya sudah sampaikan ini. Lanjut lagi. Oke, ini penutup, saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, kita sama-sama membaca. 1, 2, 3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ada pertanyaan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh, saudara? Ya, bait gereja sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya, persembahan yang sesungguhnya adalah dirimu. Tapi permasalahannya apa? Ada Kristusnya enggak dalam dirimu? Kan seperti itu. Atau hanya sebuah gedung kosong? Sini banyak gedung kosong. Coba lihat gedung kosong itu enggak ada guna apa-apa. Tidak ada berguna apa-apa. Tapi lihat gedung di sebelahnya untuk permuliakan nama Tuhan. Berbeda? Sangat berbeda. Jadi saudara, sekarang bait Allah ada pada dirimu, bait Roh Kudus itu pada diri kita, bukan gereja GBI Soul and Light. Ini cuma secara gedung, ini memang ada tempat dikhususkan Tuhan untuk kita orang-orang beriman saling bangun energi baru, saudara. Ya. Tapi sesungguhnya persembahan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, yang benar, persembahan yang benar adalah dirimu. Sekarang pertanyakan, apakah Roh Allah ada? Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Itu saudara yang pilih sendiri, saudara. Saya hanya minta Mas Theo boleh maju ke depan. Ya. Saudara terkasih, ini bulan Agustus, tinggal berapa bulan lagi ya? September, Oktober, November, 4 bulan lagi. Udah mau Natal. Ya. Udah mau Natal, mau akhir bulan lagi. Akhir tahun, awal tahun lagi. 2026, nggak ada terasa, saudara. Nanti sudah 2050 aja Bang Edu, udah tua kita. Naik tangga udah nggak sanggup. Ya, saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita angkat refnya saja, salibnya.
Sebelum saudara makan dan minum perjamuan kudus ini, saya izinkan saudara mengucap syukur atas berkat Tuhan untuk bulan yang baru, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Sebelum saudara dengar sabda Tuhan, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk perjamuan. Terima kasih untuk peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh makan, dengarkan sabda Tuhan. Angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima di dalam Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Glory bagimu Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita, membuktikan bahwa darah Yesus tercurah atas saudara dan saya. Terima kasih Bapa yang baik, pengorbananmu yang dahsyat dan ajaib bagi kami. Tidak ada kami hari ini tanpa pengorbanan Tuhan, tapi karena kasih Tuhan kami ada di tempat ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku selamanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yes, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, saatnya nanti kita berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan pakai, oh Tuhan pakailah hidupku. Yes, selagi aku masih kuat. Bila
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami belajar demi belajar. Mungkin banyak kesalahan demi kesalahan yang kami lalui Bapak di sepanjang kehidupan kami. Tapi janji kebenaran Tuhan ada bagi setiap kami. Orang yang hidup dan percaya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus berkati setiap kami. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran ini. Dan kami pegang janji Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami. Ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Tidak serupa dengan dunia ini. Dan terjadilah sesuai kehendak Allah atas pribadi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami mau melayani Tuhan sampai akhir hayat. Sampai akhir hidup kami yang fana ini. Kami Engkau dapati melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Mengingatkan kami peristiwa demi peristiwa. Kebenaran Tuhan, kematian Kristus untuk kami supaya kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap kami yang memberikan persembahan. Terima kasih Yesus. Setiap kami yang belum bisa memberikan persembahan untuk memberkati gereja, tetap memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami bukan hidup karena roti saja, tapi kami hidup atas kebenaran firman. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Masih ada sukacita. Amin. Kita menyambut kepada Tuhan kita. Ada dua persembahan kita. Yang pertama kita antarkan masing-masing ke depan. Yang kedua petugas mengantarkannya. Mari kita angkat lagu pujian kita sebagai surga. Kasihnya
Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab di tempat ini Tuhan, sebab di tempat ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Mungkin dalam sepanjang ibadah ini Tuhan Yesus, kami akan dipulihkan Tuhan, kami sudah dipulihkan Tuhan, kami diberkati Tuhan secara dahsyat Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah jemaat Tuhan yang hari ini datang dalam segala kekhawatiran, ketakutan, ketika mereka belajar kebenaran firman Tuhan, ketika mereka menikmati hadirat Tuhan, ada Tuhan sebagai pemulih bagi setiap kami Bapa. Berkati setiap pelayan Tuhan yang memberi diri, tetap melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, apapun perencanaan mereka sesuai dengan kehendak Bapa. Berkati setiap kami, gereja Tuhan di tempat ini akan semakin diperluas. Diberkati Tuhan, semakin diberkati Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang baru melimpah bagi gereja di tempat ini Bapa. GBI Soul and Light sesuai dengan perencanaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan berada di tempat ini Tuhan Yesus bagi setiap kami. Marilah saudara angkat kedua tanganmu, terima berkatnya daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat setiap kita, memberkati cinta kasih Tuhan berada dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Tuhan Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan akan memberikan kita kebaikan Tuhan yang dahsyat, berkat-berkat melimpah atas setiap kita. Terimalah berkat Tuhan ini, hari ini, esok sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, luar biasa.